ربنا والله نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat melakukan amal-amal soleh. Semoga amal-amal kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Ahlan wa sahlan Ustaz dan Ustazah sekalian. Ada Ustazah Yudi Wanti, alhamdulillah. Ustaz Alam, Ustaz Neni, Ustaz Sultan, Ustazah Jannah, Ustazah Mimin, dan Ustaz satu lagi nih, insyaallah yang belum di-rename ya. Umam. Oh, Ustaz Mom ya. Jazakumullah khair atas kehadirannya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sampai di halaman 100 berapa ini? 184 ya. Insyaallah. Masih at-tadrib as-sadis ya. Target dari tadrib yang seperti ini adalah kita bisa membacanya dengan baik ya. Dan yang kedua, bisa memahaminya juga dengan baik. Gitu. Oleh sebab itu, tafadhol mungkin yang ingin mencoba membaca, kemudian nanti bisa sama-sama kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Tafadhol mungkin Ustadz dan Ustadz sekalian yang ingin membaca. Ya, tafadhol Ustadz, Masya Allah. Iqra'ul fitrah summa da' alamata au mata itu contreng au silang. Sahih. Contreng itu sahih. Maka sahih au la. Salah itu khoto. Oh, iya. Atau dalam sebuah hadis itu dikatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Nah, khata itu bentuk lain dari khata ya, khata. Jadi khata itu artinya salah. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam manusia itu adalah berbuat salah. Tetapi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baik manusia yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya ingat tuh, silang itu salah, bahasa Arabnya khoto. Tulisannya kayak gini. Sebentar. Khoto. Kho. Ya. Khoto. Ya. Kalau ini sahih. Sahih. Ya, seperti hadis sahih, gitu. Tulisannya juga kayak begini. Sahih. Ya. Fadhol Ustaz. Diki Ahmadu. Sadiqi Ahmadu talibun fi jami'ati Ummil Qura. Istamir. Jami'atu Ummil Qura fi Makkah. Tes. Ahmadu yadrusu fi kulliyati at-tarbiyah. Di sini ada tasjid di atas lamnya. Ahmadu yadrusu fi kulliyati tarbiyah. Nah, gitu. Kulliyati.
wa sayakunu mudarrisan insyaallah. Yaskunu Ahmadu fi baiti. Fi bait. Fi bait. Nah, Al-baitu qaryabu minal jami'ah. Qarib. qaribun. Nah, Al-baitu qaribun minal jami'ah. Yazhabu ilal jami'ati bisayyarah. tas. Ahmadu yusalli al-fajra wa isya'a fil masjidil haram. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Ustaz Alam. Mungkin ada lagi yang ingin baca? Tafadhol. Man hadha? Ustaz Umam ya? Hai, Masya Allah. Tafadhol ya akhi. صديقي أحمد طالب في جامعة أم القرى. جامعة أم القرى في مكة. أحمد يدرس في كلية التربية وسيكون مدرسا إن شاء الله. يسكن أحمد في بيت. البيت قريب من الجامعة ويذهب إلى الجامعة بالسيارة. أحمد يصلي الفجر والعشاء fil masjidil haram. Masya Allah, mumtaz. Mi'ah bil mi'ah. Mi'ah bil mi'ah. Ya, 100%. Insya Allah. Ada lagi yang mau baca? Nol akhwat mungkin? Ana Ustaz. Tafadhali. Ustazah Jannah ya. Tafadhal. Sadiqu Ahmadu talibun fi jami'ati Ummil Qura. Jami'atu Ummil Qura fi Makkah. Ahmadu yadrusu fi kulliyati tarbiyah. Wa sayakunu mudarrisan insyaallah. Yaskunu Ahmadu fi baitin. Al-baitu qaribun minal jami'ah. Wa yadhhabu ilal jami'ati bisayyarah. Ahmadu yusallil fajra wal isya'a fil masjidil haram. Masya Allah, mumtaz, mumtazah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya Ustazah Jannah. Ada lagi yang mau baca? Tafadhali. Tafadhal. Satu lagi dah. Iya. Ana Ustaz, insyaallah. Naam, Masya Allah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Sadiqi Ahmadu talibun fi jami'ati Ummil Qura. Ummil Qura. Jami'atu Ummil Qura fi Makkah. Ahmadu yadrusu fi kulliyati tarbiyah. Wa sayakunu mudarrisan insyaallah. Yaskunu Ahmadu fi baitin. Al-baitu qaribun minal jami'ati wa yadhhabu ilal jami'ati bisayyarah. Ahmadu yusallil fajra wal isya'a fil masjidil haram. Masya Allah, mumtaz. Ya. Barakallahu fiik. Semua khair ya Ustaz Sultan. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin cukup ya 4 orang atau ada lagi yang mau baca? Kalau ada boleh. Baik, kalau nggak ada mungkin kita jawab ya. Ini apa nih? Sahih atau khata? Ya, sahih. Ustaz, ininya apa diterjemahkan? Oh, terjemahkan dulu. Oh, Masya Allah. Khair. Ada yang bisa terjemahkan ini? Ustaz, Masya Allah. Tafadhol. at-tadribu samin ya. Sita. Sadis. Sadis. Lupa wae. Pelajaran ke-6. Lintas. Iqra'ul fikrah. Membaca pemikiran. Benar sih. Alinea. Bukan pemikiran sih.
Ya, alinea. Oh, ahlan wa sahlan Ustaz Hashim. Mata sahih au khata. Mumtaz. Diberikan tanda benar atau salah. Mm-mm. Sodik Ahmad adalah pelajar di Universitas Ummul Qura. Ma makna sodiki? Teman saya, Mumtaz. teman saya Ahmad. Teman. Ya, oh iya benar teman. Teman ya, teman. Sodiki teman. Teman. Di sini ya, iya-nya kembali ke siapa? Saya. Saya ya, atau temanku boleh juga. Temanku. Ya. Kalau sodik, teman. Sodiki, temanku. Ya. Terus? Fakultas Umum. Jamiatu itu universitasnya berada di Mekah. Jamiat Ummul Qura di Mekah. Universitas Ummul Qura berada di Mekah. Mumtaz. Nah. Yadrusu fi kulliyati tarbiyah. Ahmad seorang pelajar di Fakultas Tarbiyah. Ma mana yadrusu? Yadrusu belajar. Belajar. Ini kata kerja ya, fiil, belajar. Nah. Belajar di Fakultas Tarbiyah. Fasayakunu mudarisan, insya Allah, dan akan menjadi pengajar. Insya Allah. Mumtaz. Istamir. Yaskunu Ahmad fi baiti. Rumah ya. Rumah Ahmad jauh. Yaskunu itu kata kerja. Yaskunu sama seperti yadrusu. Berangkat ya? La. Sakana yaskunu. Tinggal. Tinggal. Ya betul, tinggal. Ya. Ahmad tinggal di rumah. Di rumah. Di baitin. Rumahnya dekat dari universitas. Mumtaz. Qorib itu artinya Dekat. Dekat ya. Sahabat qorib ya. Sahabat dekat berarti kan. Ya, terus? Wa yasabu ilal jami'ati bisayyarah, dan dia berangkat menuju universitas dengan kendaraan. Sayyarah, mana sayyarah? Kendaraan mobil. Mobil, ya mobil saja. Ya. Mobil. Ahmadu yusalil fajr wal isya fil masjidil haram. Ahmad salat subuh dan isya di Masjidil Haram. Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fiik ya Ustaz Alam. Jazakumullah khair. Nah, udah ya? Jelas kan? Al-an raqmul awal. Tafadhal. Man yurid an Ana Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Tafadhal ya Ustaz Mimin ya. Ahmadu mudarrisun fi jami'ati Ummil Qura. Sahih. Sahih atau khata? Mudarrisun. Mama ana mudarrisun. Oh iya talibun bukan. Khata. Iya, mama ana mudarrisun. Mudarrisun pengajar. Pengajar atau dosen ya. Dosen juga. Jadi antum mudarris nih sebetulnya ya. Nah, antum kebanyakan nih adalah dosen ya, mudarris atau pengajar. Nah, di sini talibun. Idzan al-jawab khata. Ya, jawab khata.
Baik. Jazakallah khair Ustazah Mimin. Man ba'da Ustaz Mimin? Nah, Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz Heru. Ahmadu sayakunu mudarrisan. Sahih, Ustaz. Ahmad sayakunu mudarrisan. Sahih. Sahih. Masya Allah. Ma mana Ahmad sayakunu mudarrisan? Ahmad kelak akan menjadi guru atau dosen. Iya, mumtaz. Barakallahu fiik. Ahmad sayakunu, di sini ada sin ya, menunjukkan akan ya menjadi dosen. Ya, insyaallah. Jazakumullah khair Ustaz Heru. Man ba'da Ustaz Heru? Hashim. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Tafadhol. Yaskudu Ahmadu fi syaqqah. La. Yaskudu Ahmad fi baiti. Masya Allah. Ma mana yaskunu Ahmadu fi syaqqah? Ahmad tinggal di apartemen. Mumtaz. Ahmad tinggal di rumah. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik ya Ustaz Hasim. Man ba'da Ustaz Hashim? Ustaz Hamzah. Atau man hadhihi? Fadal Ustazah. Ustazah man? Qabla qalil. Ustazah Gusni. Nah, Masya Allah Ustazah Gusni. Tafadhol. Ustazah Gusni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baitu Ahmada qaribum minal jami'ati. Sahih. Baitu Ahmada qaribun minal jami'ati. Sahih. Sahih. Masya Allah. Ma mana hadhihi al-jumlah? Rumah Ahmad dekat dengan kampus. Mumtaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Ustazah Gusni. Kita bawah dulu sedikit. Nah. Kecilin dikit ya. Ya. Man ba'da Ustazah Gusni? Allah Hamzah. Masya Allah. Ustaz Hamzah. Tafadhol Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Yadhabu Ahmadu ilal jami'ati bisayyarah. Sahih. Sahih. Masya Allah. Tarjim Ustaz. Ahmad berangkat ke kampus dengan mobil. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ustaz Hamzah. Al-an man ba'da Ustaz Hamzah? Hayya. Tafadhali Ustazah Jannah. Ahmadu yusallil fajr fil masjidil haram. Sahih. Sahih. Tarjim. Ahmad salat subuh di Masjidil Haram. Sahih. Nah, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Al-akhir. Man ba'da Ustazah Jannah? Ana Ustaz. Tafadhali ya Ustazah Dewi. Kaifa haluk Ustaz ini? Al-Ustaz. Wan. Alhamdulillah, lebih baik. Alhamdulillah. Hanya masih di ICU. Oh ya. Yes. Tapi kemarin sudah ini bisa video call. Alhamdulillah. Kemudian udah bisa nyebut-nyebut. Jadi tolong sampaikan ke siapa Bu MSA ya kan, beliau kan bagian ngajar. Bisa diganti nggak dengan Ibu Heni apa? Saya belum ngomong-ngomong nih. Jadi udah disebutin personil-personilnya, tolong ini kan ke Vita gitu. Ya kayak semuanya disebut-sebut sama Tita segala tuh itu. Dan mau yang kepanggil banget yang ini apa? Karena mau RAT ya, KS 212 tuh kan tanggal 26. Itu gimana? Tolong sirin ke Jenal. Jenal itu kan wakilnya dari Satsa VI ya. Itu. Jadi satu persatu disebutin gitu. Iya. Semoga lekas sehat Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah Ustaz ya, semua sudah mendoakan Ustaz dan Ustazah. Mohon kami didoakan Ustaz Pak Lukman insyaallah tolong didoakan terus. Insyaallah. Syafaan ajilan insyaallah. Amin.
Jazakallah khair. Baik. Tayyib. Tafadhal, Ustazah. Ya. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu yusallil isya'a fi Masjidin Nabawi. 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 Masjidin Nabawi. Nabawi. Nah. Nabawi. Ini apa namanya, khoto. Khoto. Ya. Nah. Harusnya Masjidil Haram ya. Harusnya Masjidil Haram. Mumtaz. Masya Allah. Ya. Harusnya Masjidil Haram. Fah. Ya. Nomor 4 dan nomor 5 itu ada Ahmad. Nomor 4 kan itu Baitu Ahmada. Nomor 5 Yadhabu Ahmadu. Kenapa enggak Ahmadu semua? Bagus ini pertanyaannya. Ini kenapa dia menjadi dhammah? Karena dia di sini menjadi fa'il. Menjadi apa? Menjadi fa'il atau menjadi subjek ya. Adapun di sini beliau Ahmad di sini menjadi mudhofun ilaihi. Ya, mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi itu apa ya? Kata yang disandarkan ya. Di sini ada bait, di sini Ahmad. Baitnya itu bersandar kepada Ahmad. Itu namanya mudhof yang sebelah kanan. Adapun yang kiri ini namanya mudhofun ilaihi. Nah, mudhof ilaihi itu hukumnya adalah majrur. Namun pada kata-kata tertentu dia tidak bisa majrur. Seperti kata Ahmad ini. Ya. Ahmad ini karena tidak bisa majrur, ya, karena tidak bisa majrur, maka dia menjadi diberi fathah gitu. Seperti kata Aisyah. Ini nama orang perempuan ya. Aisyah ya. Dia kata yang tidak bisa dikasih kasroh gitu ya. Sebagai contoh misalnya dalam hadis banyak banget kita dengar an, kalau kita dengar an Aisyah Tak apa ti apa tu. Ta. Nah harusnya apa? Ti. Harusnya Aisyati kan, benar gak? Karena ini adalah huruf jar. Gitu. Tetapi kenapa nggak Aisyati? Karena emang kata Aisyah ini dilarang untuk kasroh, ya. Makanya ketika dia sebenarnya posisinya kasroh, maka dia diganti dengan fathah, gitu. Tapi tetap hukumnya ini adalah majrur atau isim yang dijarkan, kayak gitu. Nah sebenarnya ini juga sama nih. Ahmadi ya. Harusnya ya. Kalau pakai kaidah normal, baitu Ahmadi. Ya, tetapi karena Ahmad ini isim yang dilarang untuk dikasroh atau istilahnya itu mamnu minas sorf, ya tidak boleh dikasroh, maka dia menjadi diganti dengan fathah, begitu. Adapun kalau dia posisinya memang dhammah itu tidak ada masalah. Seperti ini contohnya, Ahmadu, Ahmadu, Ahmadu. Ini semuanya posisinya sebagai fa'il, ya, fa'il atau subjek. Ketika menjadi subjek, maka dia menjadi dhammah seperti ini atau marfu', ya marfu'. Marfu'. Bagus sekali nih Ustaz Hasyim pertanyaannya. Jeli ya melihatnya. Tadi saya juga kayaknya nih ada yang nanya nih kayaknya. Bener ada yang nanya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz Hasyim. Wallahu alam, kira-kira begitu ya. Afwan Ustadz, kalau yang ini tadi ketentuannya mudhof sama mudhof ilaih ini menjadi fathah, ini apakah setiap nama gitu atau tergantung. tertentu itu enggak mesti nama semua sama? Enggak mesti ya. Coba kita cari di sini ada nggak mudhof ilaih ini. Oh, di sini sama. Enggak ada ya. Nggak ada di sini. Saya kasih contoh aja. Oh ada, ini mudhof ilaih ini. Nih, ini mudhof ilaih juga nih. Tapi ini kasusnya agak beda ya, karena ini nyambungnya dengan dhamir ya. Tapi ini juga mudhof nih. Shodiq di sini mudhof ilaih, mudhof ilaihnya adalah ya al-mutakallim namanya. Ya yang menunjukkan saya ya
orang yang berbicara. Begitu. Tetapi ini kasusnya agak beda. Contoh lain misalnya yang apa namanya yang bisa misalnya apa ya? Ini kan antara isim, intinya gini, mudhof dan mudhof ilaih. Ini saya singkat aja tulisannya gini. Aslinya mudhof dan mudhof ilaihi. Masjidil Haram bukan Ustaz ya? Masjidil Haram bukan, ini sifah dan ini mausuf kalau saya tidak salah ya. Al-Masjid Al-Haram, masjid yang diharamkan. Haram di sini maksudnya yang disucikan, dimuliakan gitu ya. Di sini dicirikan dengan adanya alif lam dan di sini juga ada alif lam. Kemudian di sini jadi gini, hukumnya sifah dan mausuf itu selalu sama ya. Selalu sama. Kalau ininya ma'rifah, artinya di sini ada alif lam, di sini juga mesti ada alif lam. Kalau di sini kasroh, di sini ujungnya juga harus kasroh. Di sini mudzakkar, di sini juga harus mudzakkar, begitu. Nah, ini dari ciri-ciri ini kelihatannya dia adalah sifah dan mausuf. Ya, sifahnya itu ini sifat ya, sifah. Dan mausuf itu adalah yang disifati. Yang disifati. Gitu. Adapun mudhof ilaih dia memang mirip ya tapi berbeda. Contohnya misalnya baitu Ahmada atau misalnya yang gampang ya. Apa ya? Baitu, pakai baitu juga boleh misalnya. Kita boleh ganti kan tadi nama ya. Maksudnya enggak, kita mau ganti dengan selain nama. Misalnya apa? Baitu Ustad ya. Asalnya kan gini nih. Asalnya jadi apa sih mudhof dan mudhof ilaih itu? Dia sebenarnya dua kata yang digabung ya. Dua kata yang digabung jadi satu. Asalnya dia katanya independen sendiri-sendiri gitu. Tetapi kan bisa aja kita menggabung dua kata kan untuk menciptakan satu makna yang baru. Misalnya di sini apa namanya baitu Ustad, baitun ya. Baitun sendiri artinya rumah, benar nggak? Kemudian di sini ada Ustad. Ustad. Nah, ini kan baitun artinya apa? Rumah. Nah, rumah kan? Baitun artinya rumah. Ustad artinya ustad. Dan ini satu isim sendiri, ini juga isim sendiri. Nah, gimana kalau saya mau ngomong rumah ustad dalam bahasa Arab? Apakah baitun? Apakah saya ngomongnya baitun ustadun? Enggak. Gitu. Ada caranya. Enggak kayak orang Indonesia. Kalau mau bilang rumah ustad ya tinggal bilang rumah ustad gitu jadi kan. Kalau bahasa Arab nggak bisa begitu, nggak bisa ditempel gitu aja. Harus ada prosedurnya. Nah, prosedurnya gimana? Satu. Nih, pertama ya. Nih misalkan kita apa namanya mau gabung ya atau ya nggak apa-apa nih Ustadzun. Nah, cara gabungnya nih baik kita tulis dulu. Nah, cara pertama yang mudhof ilaih ini dikasih alif lam dulu. Ya, dikasih apa? Alif lam. Jadi yang ini kan tadinya nggak ada alif lam nih. Dikasih alif lam. Baitu ya. Jadi kayak gini. Ya. Nah, pertama dikasih alif lam. Ya. Kedua, asalnya ini kan apa namanya? Dhomatain ya. Caranya yang kedua pertama dikasih alif lam, yang kedua dikasih domah saja di sininya. Tanwin tanwin domahnya hilang menjadi domah saja. Dan yang ketiga yang paling penting ya harokat akhir dari mudhof ilaih ini ya menjadi kasroh. Nah gitu. Jadi ada kira-kira ada 3 ya prosedurnya. 1 dikasih alif lam, 2 tanwinnya berubah menjadi tidak tanwin ya tetapi tetap ya kalau domah jadi domah tapi domatain menjadi domah itu. Dan yang ketiga apa namanya
harokat akhir dari mudhof ilaih ini ya menjadi kasroh. Jadi bacanya rumah ustadz, bahasa Arabnya itu adalah baitul ustadzi gitu. Ya, nggak boleh Ditambahkan misalnya kita karena bilang sebagai subjek Ustaz ya. apa bahasa Arabnya rumah ustadz, baitun ustadzun. Nah, salah, pasti salah. Orang Arab nggak ngerti apaan tuh baitun ustadzun gitu. Nah, yang benar untuk rumah ustadz bahasa Arabnya baitul ustadzi. Coba saya tanya, kalau mobil ustadz bahasa Arabnya apa? Sayaratul Ustadi. Mumtaz, sayyaratul ustadzi. Ya, betul. Itu Gitu. domah karena Ustaz. fa'il Ustaz ya. Gimana Ustadz? Domah itu karena dia fungsinya Oh, sebagai bukan. subjek. Bukan fa'il. Kalau ada fa'il, ya pasti ada fi'il. Nah, ini kok rumusnya. Kalau ada fa'il pasti ada apa? Fi'il. Lah ini fi'ilnya mana? Nggak ada kan? Yang itu. Nggak ada. Di sini dia posisinya bukan fa'il, ya posisinya, karena tidak ada fi'il. Pasti kalau ada fa'il, ada pelaku, pasti ada kata kerjanya, benar nggak? Masa ada yang kerja tapi nggak ada kerjaannya, gitu. Tapi Nah, itu harus domah itu Ustaz ya. iya. Kalau untuk mudhof. Betul, karena apa ya? Kalau saya bilang defaultnya bahasa Arab itu sebenarnya adalah dhammah ya. Misalnya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada huruf jar, nggak ada apa, nggak ada fiil ya, maka dia posisi standar harokat itu dhammah atau dhammatain, gitu. Ahmad nggak pakai alif lam, Ustaz? Gimana? Ahmad nggak pakai alif lam. Nah, pinter nih. Kenapa Ahmad nggak pakai alif lam? Karena sebetulnya yang penting adalah ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah itu spesifik. Spesifik. Nah, Ahmad ini udah spesifik belum? Sudah. Ahmad itu nama orang. Nah, kita udah tahu Ahmad itu yang mana, gitu kan? Gitu. Karena dia sudah spesifik dan dia juga nama orang, nggak boleh nama orang ditambah-tambahin kan? Gitu. Jadi ya sudah, dia kalau nama orang dia tidak ditambah dengan alif lam. Ini contoh ketika menggunakan isim saja. Isim yang asalnya nakiroh ya, yang tidak spesifik, kita buat mudhof ilaih menjadi ketika dia mudhof ilaih menjadi spesifik. Jadi ini posisinya mudhof itu nakiroh. Nakiroh itu isim yang sifatnya umum. Adapun mudhof ilaih itu sifatnya ma'rifah. Ya, ma'rifah itu sifatnya sifat khusus. Gitu. Mudah-mudahan sedikit menjelaskannya. Kalau misalnya bahasa Arabnya, coba latihan sedikit ya. Ustaz, Ustaz? Iya. Ma'rifah itu ini kan ada nggak? Benar nggak kalau dicirikan juga dengan ada al-samsiahnya itu? Alif lam syamsiah maksudnya? Iya. Iya Ustaz, boleh. Kalau alif Ya. lam itu kan bisa tergantung ya, tergantung huruf di setelahnya. Kalau huruf setelahnya huruf-huruf syamsiah, maka alif lamnya menjadi huruf syamsiah. Seperti ini nih, bis sayyarah. Kalau misalnya huruf-huruf setelah alif lamnya itu huruf-huruf qamariyah, misalnya nih al-bait, ya, maka alif lamnya di sini alif lam qamariyah, tidak ada pengaruh Ustaz. Yang penting alif lam, gitu. Alif lam itu ya. Iya, seperti ini nih al-jami'ah, al-bait, ya, as-sayyar. Ini kan beda nih. Yang ini dua alif lam qamariyah ya, yang ini alif lam syamsiah. Nah, tapi tidak pengaruh. Yang penting mudhof ilaih itu ya ma'rifah. Ma'rifah. Dan salah satu ciri ma'rifah itu adalah ada alif lam, baik alif lam syamsiah ataupun qamariyah. Itu. Jazakallah Ustaz. Iya, Ustaz. Khair, kalau gitu lanjut aja ya. Insyaallah. Lanjut. Nah, ini nulis nih Alkitabah. Kalau untuk kitabah mungkin bisa dikerjakan ya di rumah. Ini tinggal ditulis aja di bukunya begitu ya. Menulis seperti yang sudah dicontohin begitu. Mungkin bisa dicoba saja.
Sekarang coba kita, ini juga sama nih. Sil baina al-harfaini mutamathilaini. Sil, mungkin kita baca perintahnya saja ya. Sil baina al-harfaini al-mutamathilaini. Ya, mutamathilaini. Sil baina. Sil, ma mana sil? Sambunglah. Sambungkan. Ya. Terus bainal harfaini al-mutamathilaini. Antara dua huruf yang berlainan. Mutamathilaini. Mutamathilaini. Sama ya. Misal itu apa? Semisal. Semisal. Yang mirip atau yang sama. Ya. Mutamathilain. Iya. Itu kan mutamathilain kan? Ya. Mirip-mirip gitu huruf-hurufnya. Atau juga bisa jadi sama juga. Gitu. Jadi mungkin contoh, di sini ada alif ketemu sama alif lagi. Gitu ya, gampang banget. Baik. Kemudian di sini uktub al-harfaini ya alladzina nih harusnya nih. Alladzina tantahi bihima al-kalimah. Ya. Ma ma'naha uktub? Tulislah dua huruf. Dua huruf ya. Yang di akhir kalimat. Yang betul. Tantahi. Yang di akhir. Di akhir keduanya. Di akhir huruf kata. Kalimat dan kata. Iya. Betul. Di akhir katanya. Uktub al-farhal dua huruf yang tantahi bihima, yang berakhir dengan kedua huruf itu ya, menjadi sebuah kalimat gitu ya. Berarti ini mungkin nggak lengkap kali ya. Apa ini maksudnya ya? Ahlan wa sahlan. Oh, ahlan wa sahlan. Ya, maksudnya gimana ya? Ahlan. Ahlan bik. Atau ini kan akhirnya ya, mungkin awalnya kayaknya. Atau tulislah. Atau cuma nulis aja, nulis dua huruf terakhir ini. Bisa jadi ya. Oh, ngasih fathah. Iya, jadi cuma nulis yang dua huruf di akhir. Dua huruf akhir aja ya. Nah, seperti ini. Lam, alif. Iya, seperti itu. Khair. Ini emang ini kan babnya nulis nih. Jadi disuruh minta nulis. Afwan Ustaz. Iya Ustaz, tafadhol Ustaz. Tadi yang al-zaini kenapa diganti al-zaina? Alladzi. Oh betul ya. Ini harusnya al-zaini. Betul. Betul saja. Ya. Dua betul. soalnya. Iya, betul. Al-harfaini, iya betul. Al-harfaini alladzaini. Oh, iya betul. Ini sifah ya, ini dan mausuf seperti yang Anda jelaskan tadi. Ketika sifah maka dia mengikuti mausufnya. Ya betul. Kalau alladzina karena ini dua ya, maka ini juga dua, betul. Kalau alladzina kan tiga atau lebih ya, betul. Ya. Syukran. Alladzaini tantahi bihimal kalimah. Tayyib. Ini apa lagi nih? Uktub. Nah, tayyib, coba baca nih. Tulis. Tayyib. Uktub al-harfaini an-naqisaini fi kulli kalimah. Nah. Kata. Uktub. Tulis. Dua huruf. Nah, ini an-naqisaini. Mana naqis? Naqis itu artinya kurang ya. Oh, yang kurang pada kata tersebut. Berarti dua huruf yang kurang. Nah, gitu. Fi kulli kalimah. Ya ini tinggal dilengkapi saja nih. Ini udah ditulis sebetulnya yang lengkapnya. Oh iya. Ini kan dua huruf kan? Assalam.
di sini lam ditulis 2 huruf, lam alif ya. Lam apa bukan alif, lam ya lam alif ya kalau bahasa kita ya. Karena kan sebetulnya di sini huruf lam dan huruf Hamzah. alif ya, bukan hamzah. Alif. Alif, ya. Ya. Ini juga sama, lam dan alif. Maka disebut lam alif. Gitu. Oh, nulis lam alif aja itu semua. Iya. Kalau ini alif lam ya, kebalik ya. Gitu. Lam alif. Ya. Alif lam. Ya. Oke. Al isnain. Sholat. Insyaallah mudah ya, tinggal ditulis aja. Oh, jadi sama-sama lam alif, tapi ada yang alif lam, ada lam alif. Iya, sama. Kalau lam alif berarti lamnya duluan, baru alif. Gitu. Ini kan asalnya lam, alif kan. Kalau digabung jadi lam, nulisnya gini, lam alif. Gitu. Kalau ini alif lam, berarti alifnya dulu, baru lam. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, ini tinggal tulis aja ya. Ini banyak. Lahidh wa'id 'ala niqat. Lahidh, perhatikan. Wa'id. Ma mana a'id? Tulis, ulang ya, ulang di atas niqat. Niqat itu titik-titik nih. Titik-titik ya, tinggal disalin gitu aja. Ya. Ya, nanti bisa dicoba ya sendiri di rumah. Mungkin nih waktu tinggal sedikit lagi ya. Oh ini. Nah ini mungkin bisa nih kita coba di sini. Nah, coba kita baca. Do. Alamah. Ada yang bisa baca ini? Coba. Do alamata. Amamal kalimati. Alamah mada. Centrang. Centang. Sahih. Nah, do alamah sahih. Ya, itu ngomongnya. Do alamah sahih. Amamal kalimati. Di depan kata. Allati fihal huruf. Yang harf. Di dalamnya ada harf. Kalau harf satu ya, kalau jamak huruf. Ya. Ada huruf-huruf. Ya, ada huruf. Jadi gimana maksudnya nih? Beri tanda sahih. Di depan kata yang di dalamnya ada huruf-huruf. Huruf ini mungkin maksudnya ya. Oh. Iya. Nama mana al-wawu al-mad. Wawul mad. Wawul mad. Wawul mad itu waw yang membuat jadi bacaan jadi panjang 2 harokat. Rasulu gitu. Nah, ini wawul mad ya. Rasulu. Berarti ini conteng ya. Kalau ini? Julus. Ya kan jadi panjang ya. Benar berarti ya. Kalau ini? Al-Qahwah. Enggak. Tidak yang ini al-Qahwah. Tidak. Ini bukan mau mad. Kalau ini? La. Naum. Ya, bukan. Ya. Kalau ini? Nah, kalau ini al-waw saja, bukan al-waw mad. Oh, bukan waw. Huruf al-waw itu artinya huruf waw. Ustaz. Ya. Naum itu bukan wawnya bukan itu waw mad. Jadi madlin ya. Naum. Salatu khairum minan naum. Betul sih, mad lain ya. Mad lain ya. Nah, tapi saya kira tadi yang yang memanjangkan. Iya. Memang mad lain kan dia agak spesial ya. Karena biasanya kan mad itu misalkan waw depannya juga dhammah. Adapun mad lain itu kayak misalnya la ta'khudhu sinatu wala naum ya. Nah, seperti ini.
Tapi karena dalam bab tajwid disebut mad, mungkin kita sebut juga dalam mad juga kali ya. Wallahu a'lam. Jadi ini bisa juga nih disebut sebagai mad lain ya. Gitu. Tapi memang mad lain itu dia tidak dibaca panjang sepanjang dengan ini, khususnya ketika waqaf ya, Pak. Ketika waqaf itu Tayyib. Sekarang huruf ini al-waw. Afwa. Afwan. Ini ada waw aja kan, berarti benar ya. Wazn. Ada. Sahih. Duyuf. Nah, ini berarti al-waw mad ya. Waw ya, al-mad. Berarti enggak ya. Duyuf. Masuk sini. An-Nabawi. An-Nabawi. Sahih ya khata? Sahih. Sahih ya. Khair. Insyaallah. Ya, jadi di sini kita dikenalkan dengan al-waw al-mad. Jadi waw itu bisa jadi huruf seperti biasa, bisa juga menjadi huruf yang memanjangkan bacaan atau memanjangkan satu pelafalan huruf ya. Huruf mad ada berapa? Cuman ada 3. Oh, ada 3. Alif ya. Ya. Alif. Wawu ya. Ya dan waw. Ya, wow, 3 doang ya. Kalau dulu saya belajar bahasa Arab tuh disingkat apa? Ayu. 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 Gitu. Nama orang kan? Gitu. Jadi cuma 3 ini nih. Gara-gara 3 huruf ini bacaan kita di Al-Quran itu jadi ada panjang-panjangnya. Gitu. Ya. Akhir. Kita lanjut. Masih ada 5 menit ya. Nah, ini apa nih? Fathah. Mungkin skip aja langsung ke sini nih. Nah, kita udah habis. Kita habisin aja dah. Ini yang ini nih. Saya mungkin terakhir. Di sini kita dikenalkan dengan tanwin rafa, ya, tanwin nasab, dan tanwin al-jar. Ya, seperti yang sempat kita singgung di awal tadi. Kalau kita mungkin apa ya? Sebutnya kalau ini apa? Fathatain ya. Benar gak? Kalau ini kasratain dan ini domatain ya. Di sini bisa juga disebut tanwin rofa ya. Ini nih ya, yang domah bisa juga disebut dengan istilah tanwin rofa. Kemudian yang fathatain bisa juga disebut dengan tanwin nasab ya. Dan yang kasrotain disebut dengan tanwin al-jar ya, tanwinul jar ya, seperti itu. Nah, apa artinya rofa itu? Rofa itu kalau dalam tinggi bukan Ustaz? Ya, secara bahasa artinya tinggi. Yang di marfu itu yang ditinggikan gitu ya. Al-a'raf. Ya, yang ditinggikan. Tetapi secara istilah ya rofa itu dhammah atau dhammatain itu bentuk-bentuk rofa dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga atau dalam bahasa Arab. Kalau tanwin atau nasab itu dia bisa nasab ya, dia bisa dia fathah ya, fathah ya, atau fathatain gitu. Ya, ini tanda dari nasab. Jar yaitu yang sudah kita kenal, dia bisa kasroh, bisa juga kasrotain gitu ya. Ini istilah dalam ilmu nahu aja, walaupun nanti pada kenyataannya rofa itu bukan cuman bukan cuman dhamma atau dhammatain, nasab juga bukan cuman fathah dan fathatain, dan juga jar bukan juga kasroh dan kasrotain, nanti ada bentuk-bentuk yang lainnya gitu. Nah, di sini contohnya banyak nih, mungkin kita baca sebagian aja. Siapa mau baca? Itu kabir. Tanwin rofa, tafadhol. Baitun kabirun. Sahih. Terus Ustaz? Sahih. Itu
kiri apa ke kanan ini? Baik, ke bawah aja, Ustaz. Masjidun qaribun. Masjidun qaribun. Mumtaz. Talibun misriyun. Talibun misriyun. Mumtaz. Mahasiswa Mesir. Syaqqatun jamilatun. Syaqqatun jamilatun. Fikratun thayyibatun. Fikratun thayyibatun. Ma mana fikratun thayyibah? Ini yang bagus. Ide yang Oh, bagus. ide yang bagus. Ya. Ide yang bagus ya. Iya. Jami'atun kabiratun. Jami'atun kabiratun. Ya. Ini semua bentuknya sifah dan mausuf ya. Ini sifah ya. Ini adalah sifahnya. Sifah dan ini adalah mausufnya. Ya, mausuf. Ini adalah sifat dan ini adalah yang disifati, ya, yang disifati, ya. Makanya sejajar dia. Ini tidak ada alif lam, ya. Ini tidak ada alif lam. Dia tanwin rofa, di sini juga tanwin rofa. Di sini mudzakkar, di sini juga harus mudzakkar. Gitu. Kalau ada alif lamnya berarti harus ada alif lam. Iya. Kalau misalkan salah satu dikasih alif lam dalam sifat. Al-Baitul Kabir. Bisa, Al-Kabir. bisa. Al-Baitul Kabir. Bisa seperti itu. Teman, maknanya jadi beda. Ya. Gitu ya. Misalkan saya mau kasih alif lam, boleh nggak? Boleh. Ya. Dan ini tetap sifah dan ini tetap mausuf. Tetapi maknanya beda. Ya, menjadi spesifik. Gitu. Ma'rifah. Ya. Waktunya sudah habis. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin kita lanjut pekan depan di sini ya, tanwin nasab kita baca lagi sebelum kita masuk ke bab yang baru, insya Allah bab tentang amal. Panjang juga nih bab ad-dirasah ini. Cocok lah ya untuk kita sebagai dosen. Mudah-mudahan diperbanyak ini bab tentang ad-dirasah, tentang belajar ini, karena memang kita juga sehari-hari ya menjadi pengajar. Mudah-mudahan banyak kosakata-kosakata yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada yang ingin disampaikan Ustaz dan Ustazah? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair Ustaz dan Ustazah sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Khair.